Hai pemirsa, apa jadinya jika kalian bermalam di sebuah kapal? Tapi kali ini kapalnya tidak berada di permukaan air, melainkan di daratan. Nah, penasaran kan? Don't go anywhere. Suasana kapal langsung terasa ketika memasuki lobi kapal Gardan ini. Hotel ini berada di Jalan Raya Jetis, Kota Malang, Jawa Timur. Detail hotel ini semakin menambah kesan seolah berada di dalam kapal sungguhan seperti jam dinding dan pajangan di sekitar koridor. Nah pemirsa, ini salah satu kamar yang berada di hotel kapal dengan tipe superior kuadran dan bisa berisikan 4 orang. Bagaimana tidak, konsep kapal ini sangat unik dan belum ada di Kota Malang. Dengan ruangan bergaya minimalis serta dominasi warna putih dan coklat yang menambahkan nuansa hangat. Untuk di kamar superior kuadran ini, pengunjung akan langsung dihadapkan dengan pemandangan Sengkaling Waterpark yang memang satu area dengan hotel ini. Tak perlu khawatir untuk yang backpackeran karena hotel ini juga memiliki fasilitas bank bed atau biasa dikenal dengan kasur kapsul. Hotel Kapal Gardan menjadi salah satu bagian dari Universitas Muhammadiyah Malang. UMM melihat peluang dengan pesatnya perkembangan di Kota Malang serta banyaknya pendatang di kota ini. Sehingga hotel ini dapat menjadi alternatif bagi mereka yang ingin bermalam di Kota Malang. Wisatawan tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Kamar termurah dibanderol dengan harga Rp325.000 saja. Kalau harganya sih sebenarnya kita yang harus diketahui dulu mungkin di semua hotel hampir sama ya. Jadi kita mainnya dynamic rate, kita sudah nggak pakai static rate. Jadi tergantung okupansi atau tergantung permintaannya berapa. Jadi bisa naik turun. Terutama kalau waktu weekend itu bisa tinggi, tapi kalau harga normalnya kita sih dimulai dari 325 ya, yang standar twin itu, dan standar double untuk yang paling tinggi kita ada di angka 850. Di salah satu bagian hotel, pihaknya juga membuka sebuah tempat yang nyaman untuk ngobrol bersama rekan kerja ataupun keluarga. Nah pemirsa, menarikkan, jika berkunjung ke Kota Malang, jangan lupa bermalam di kapal hotel untuk merasakan pengalaman yang unik dan berbeda. Dari Malang, Dinda Monika Agam Rai melaporkan untuk UMM TV. Pemirsa, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah jas merah. Jangan lupakan sejarah. Nah, oleh karena itu kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berkeliling Museum Empu Purwa yang memiliki banyak sekali benda-benda peninggalan sejarah. Bahkan ada juga peninggalan sejak prasejarah loh. Nah, penasaran kan? Yuk ikut saya. Museum ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 210, Lokaru, Kota Malang. Diresmikan pada 14 Juli 2018 lalu oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi. Di dalamnya terdapat 136 benda koleksi yang meliputi prasasti, arca, akara, dan artefak. Lantai dasar museum didominasi batuan kuno peninggalan prasejarah dan sejarah yang berasal dari 5 kerajaan besar Hindu-Buddha yang pernah berkuasa di tanah Jawa, mulai dari Kanjuruan, Mataram kuno, Kediri, Singosari, dan Mojopahit. Hal inilah yang melatar belakangi museum ini bernama Empu Purwa. Ya, Empu Purwa adalah seorang pendeta terkenal dan fenomenal di zamannya. Dia memiliki anak bernama Kendedes yang kemudian menjadi sumber keturunan raja-raja besar di Jawa seperti Kartanegara dari Singosari dan Hayam Wuruk dari Mojopahit. Dinas Pendidikan Kota Malang bersama dengan warga setempat bekerja sama untuk menyelamatkan benda cagar budaya. Benda-benda tersebut kini tersimpan rapi dan dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat. Dinas Pendidikan Kota Malang punya gagasan pemikiran untuk menyelamatkan benda cagar budaya yang ada di wilayah khususnya kota supaya disimpan di sini. Sebagian koleksi yang ada di luar Malang, di luar museum, khususnya di wilayah perumahan orang atau rumahnya orang warga,
itu mereka masih peduli ingin merawat gitu loh Mas. Meskipun situs ini hanya menyimpan koleksi benda-benda purbakala, bukan berarti penyajiannya juga harus sederhana. Pengelola museum menyematkan fitur kekinian berupa QR Code, sehingga pengunjung bisa segera membagikan informasi yang didapat. Apalagi, banyak di antara pengunjung merupakan anak muda yang rasa ingin tahunya masih sangat tinggi. Ya, di sini menarik, menambah wawasan juga. Berkunjung ke museum bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, namun kita juga belajar darinya, sehingga kita bisa merencanakan masa depan yang lebih cemerlang. Dari Malang, Agam Rewaladi dan Ridho Mutakin melaporkan untuk Atlas TV. Hai pemirsa, biasanya museum berisikan benda peninggalan zaman dahulu. Namun kali ini berbeda. Museum Gubuk Wayang menyimpan berbagai macam cerita tentang wayang. Penasaran? Yuk! Museum yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini nomor 23 Kota Mojokerto menyimpan berbagai benda seni, budaya, dan sejarah Indonesia. Berdiri atas inisiatif dari komunitas Jansen Project saat melihat fenomena generasi muda yang mulai abai terhadap identitas bangsanya sendiri. Koleksi benda dalam bangunan museum berlantai 3 ini meliputi berbagai macam wayang, alat musik, topeng, dan lain sebagainya. Budi selaku tour guide museum mengatakan benda-benda yang saat ini terpajang hanya 30% dari keseluruhan koleksi. Koleksinya dari seluruh Nusantara ya. Lantai 1, 2, dan 3 ini masih 30%. Jadi yang 70% masih kita simpan di gudang karena tempatnya tidak memuat untuk dipajang. Bisa dipajang semua, nanti tidak bisa dinikmati karena pengunjungnya lebih banyak anak-anak pelajar, anak-anak yang mempelajari tentang wayang. Hampir di setiap sudut museum padat akan beragam jenis wayang yang berasal dari berbagai daerah. Mulai dari wayang kulit, wayang golek, wayang rumput, wayang potehi, hingga yang paling terkenal wayang boneka si Unyil. Salah satu tokoh yang terkenal banget di Unyil yaitu Pak Ogah. Nih Pak Ogah ini suka banget kan minta uang, terus ada uangnya beneran di sini. Spot lain yang juga menarik untuk diabadikan adalah koleksi wayang golek tokoh-tokoh besar kemanusiaan. Salah satu tokoh tersebut adalah Laksamana Cheng Ho. Ia datang ke Indonesia untuk berdagang, menyebar ajaran Islam, sekaligus membawa kesenian wayang potehi ke Indonesia. Selain itu, Cheng Ho juga meninggalkan beberapa masjid dan alat musik beduk yang sekarang menjadi simbol Islam di Indonesia. Nah pemirsa, jika hendak berlibur ke Mojokerto, tak ada salahnya menjadikan museum ini sebagai destinasi pilihan. Dari Mojokerto, Adinda Mayanti, Agam Rewaladi melaporkan untuk Atlas TV.